Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa du'afa'al mu'minina rahimakumullah. Ya wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت رحيك يوم الجمعة عاصدا والإمام يطوف فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر المبارك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersyukur pula kita hendaknya dengan perbuatan-perbuatan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya dan menjauhi perintah-perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Jumat, hari yang dimuliakan. Mari kita berbanyak membaca salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki Jumat terakhir, yakni di bulan Sya'ban, yang insya Allah besok kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tamu yang agung lagi mulia, tamu yang dinanti-nantikan dan dirindu-rindukan oleh seluruh umat muslim yang di seluruh dunia ini, yakni bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keutamaan, bulan penuh kebaikan dan ampunan, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan yang penuh berkah dan penuh kasih sayang. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atakumur Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian semuanya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan penuh keberkahan ini, agar kita bisa mencapai tujuan akhir daripada bulan Ramadan, yakni menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itulah pula hendaknya kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, tamu yang paling agung dan mulia, dengan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang selama ini pernah kita lakukan. 11 bulan sudah semenjak kita keluar dari bulan Ramadan tahun lalu, mulai dari Syawal sampai Sya'ban. Tentu kita tak luput dan khilaf akan salah. Banyak sudah dosa-dosa yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik dosa lisan, dosa telinga, lebih-lebih dosa mata, tangan dan kaki kita. Tak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari segala dosa. Tak ada yang luput dari dosa kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, orang yang berdosa
adalah orang-orang yang bertaubat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang hebat adalah orang yang pernah berbuat salah atau dosa, tapi dia mengakui kesalahannya dan mau memperbarui diri dengan bertaubat. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, supaya kamu selamat dari siksa api neraka, supaya kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selagi Allah memberikan kita hidup, selagi Allah memberikan kita umur, selagi Allah memberikan kita kesempatan, karena kalau sudah tiba saatnya, kalau sudah sampai waktunya malaikat maut datang, tak ada lagi yang bisa kita lakukan, tak ada lagi yang bisa bertaubat kecuali hanya penyesalan, tangisan, cerita dan kesakitan, menangis sesungguh-sungguhnya. Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami telah melihat, kami telah menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat. Wasamitna, kami sudah mendengar bagaimana cerita kesakitan menanggung adab. Farjina ya Allah, kembalikan kami di dunia ya Allah. Wa na'mal shalihan, kami akan beramal saleh. Inna mughibun, sekarang kami baru-baru yakin, seyakin-yakinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini bulatkan tekad, niatkan dalam hati, sungguh-sungguh ingin berhenti dari segala dosa yang bisa merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara bertaubat? Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan bersabda, "Ma min ghaibin 'abdih, ma min 'abdihi yughnibu damban." Tidak ada seorang pun hamba yang melakukan dosa, wa yuksibu tuhura, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini. Kemudian dia mensucikan diri dengan mandi, kemudian dia salat 2 rakaat salat taubat. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah pasti akan mengampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Hubungan sesama Allah bisa kita perbaiki dengan taubat, tapi hubungan dengan sesama manusia tidak bisa selesai hanya dengan istighfar dan sholat taubat. Kalau singkat paut, kalau sangkut paut khilaf dan salah, maka harus dengan minta maaf, sambung lagi silaturahmi yang selama ini terputus, karena orang yang memutus silaturahmi tidak diterima amal ibadahnya. Maka jika sholat tidak diterima, puasa pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat merupakan kunci utama diterima tidaknya amal yang lain. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga khatimur rahim, orang yang memutus silaturahim. Walaupun dia rajin sholatnya, walaupun dia rajin puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, tapi kalau tidak baik kepada tetangga, tidak baik kepada saudara-saudaranya, dan tidak akur kepada sanak familinya, maka tak diterima semua amal ibadahnya. Karena dia tentu tidak ingin amal yang kita susah payah kita kerjakan itu hanya sia-sia, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan dosa, baik yang sengaja ataupun tidak, baik yang kita sadari ataupun tidak. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya salah kepada manusia yang lain. Maka mari kita rendahkan hati kita untuk meminta maaf,
untuk lapangkan dada, untuk memberi maaf kepada saudara-saudara kita, supaya nanti kita tenang beribadah di bulan Ramadan, dan segala amal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan akan diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mempersiapkan ilmu tentang Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa laju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan hausnya saja. Salah satu penyebab puasa sia-sia tak bernilai adalah karena beramal tanpa ilmu. Maka mari kita perlu mendalam ilmu yang terkait dengan puasa Ramadan. Bisa dengan buka buku-buku fikih tentang puasa Ramadan, mau atau bisa juga kajian-kajian daripada ulama, daripada ustadz yang sudah kita yakini keilmuannya, baik secara langsung dalam satu majelis. Sehingga puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini lebih berkualitas dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan umur kita untuk berjumpa di bulan Ramadan tahun ini, dan diberikan kesehatan walafiat, bisa mengerjakan apa-apa yang ada di bulan Ramadan, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, yakni membaca Al-Quranul Karim secara beristiqomah dan menjaga sholat-sholat sunnah lainnya di antara sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita isi dengan ibadah-ibadah sebanyak-banyaknya, kita isi dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya, dengan harapan segala kebaikan dan pahala bisa menutupi segala keburukan dan dosa kita yang di masa-masa yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan lidawai qulubi wal absar, wa tadhkiratan liqulubi wal tadhkiratan liqulubi akbar wal iktibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril kamil wa ala sayyidina Jibril al-mutawaqqa bi nuri rasulillahil alamin. Ya mujib ya qarib ya sami'ad du'a ya latifan liman yasha, nawwir lahum 'alaina qulubana wa quburana wa absarana wa basairana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah salla 'ala nabiy qadima wa lam yasal qailan 'azima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، مع اللطف والسلامة والبركة مع الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وندخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله ما تصنعون. أقيموا الصلاة.